Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya dalam Anugerah Channel pada malam hari ini. Nah, dalam video saya kali ini, saya ingin menanggapi sebuah video yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan Yesus itu memohon kekuatan dari salah satu malaikat Tuhan. Dan saya ingin memberikan sedikit penjelasan, sedikit doktrin tentang ketuhanan Yesus terhadap video yang mengklaim bahwa Yesus bukan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, hidayah Islam itu sangat berharga. Hidayah itu bukan untuk ditunggu turunnya, tapi untuk dicari. Perkenalkan, nama saya Anton Kristiono. Saya dari Forum Arimatea Malang. Suatu ketika saya teringat dengan betapa mahalnya suatu hidayah itu. Saya lahir sebagai seorang muslim karena bapak ibu saya seorang muslim. Kebanyakan orang, mereka ini mewarisin agama dari orang tuanya tanpa pernah berpikir apakah ajaran agama itu benar, apakah doktrin-doktrin iman yang diajarkan oleh agama tersebut itu benar. Yang penting orang tuaku muslim, maka aku pun muslim. Yang penting orang tuaku Kristen, aku pun ikut Kristen. Hampir semua agama, entah itu Yahudi, Nasrani, Tao, Hindu, Buddha, dan sebagainya, itu kebanyakan karena proses warisan dari orang tuanya. Tapi suatu ketika, di tahun 1998, ketika saya masih sekitar umur 14 atau 15 tahun, saya mulai berpikir karena saat itu saya mulai tidak yakin dengan Muhammad sebagai Rasul. Saya jatuh hati, saya jatuh cinta kepada Yesus Kristus. Bagi saya, Yesus adalah juru selamat saya. Tanpa seorang Yesus Kristus, orang tidak akan mencapai sebuah kebenaran, hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga. Tapi ketika saya mempelajari doktrin iman ketuhanan Yesus, saya berpikir, kenapa seorang manusia itu dituhankan? Saya cari di dalam Alkitab, baik Alkitab Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, tidak ada satu kata pun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa akulah Yesus, akulah Tuhanmu, sembahlah aku. Tidak ada. Justru yang saya dapatkan adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal, artinya adalah inilah jalan menuju surga. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi inilah jalan yang lurus, yang tidak bengkok-bengkok. Jadi iman itu harus yakin, harus logis, tidak boleh bimbang. Tidak boleh ada kebimbangan atau keraguan-keraguan dalam iman. Makanya inilah jalan yang kekal. Apakah itu? Apakah jalan yang dimaksud oleh Yesus? Yesus bersabda, inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar artinya adalah Allah itu esa, la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah di sini tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dimodifikasi penafsirannya menjadi 3 dalam 1 atau 1 dalam 3. Tidak masuk akal. Orang Katolik, orang Protestan, ketika saya tanya tentang apa sih arti Tritunggal atau Trinitas itu, penjelasannya tuh jelimetnya setengah mati.
Ada yang merasionalkannya sebagai segitiga, yang ada 3 titik tapi menjadi satu pribadi. Ada yang menganalogikannya menjadi rokok. Rokok itu ada busanya, ada filternya, ada cengkehnya, tapi tetap satu rokok. Ada yang menganalogikannya seperti kopi. Kopi, gula sama air dicampur menjadi satu. Saya pikir, kok tidak logis ya pemikiran semacam ini. Maaf, kita sebagai manusia itu janganlah hanya beriman karena warisan orang tua. Tapi marilah merenung ke dalam diri kita. Marilah kita memahami apa benar iman kepercayaanku ini. Agama itu harus mendamaikan. Agama itu harus menenteramkan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hukum yang terutama. Baik Musa maupun Yesus mengatakan ketika mereka ditanya tentang hukum yang terutama. Mereka berkata, dengarlah hai orang Israel, kasihilah Tuhanmu. Tuhan itu esa. Ingat, Tuhan itu esa. Jadi Tuhan itu satu. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap rohmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mengasihi Tuhan itu harus dengan roh. Dalam arti apa? Kesadaran mutlak dalam diri kita. Tanpa roh maka manusia akan mati. Sehingga apa yang dimaksud dengan kasihilah Tuhanmu dengan roh adalah bagaimana kita menghayati dengan sepenuh hati kita bahwa kita meyakini keberadaan Allah tadi. Allah yang esa, Allah yang esa. Kemudian kasihilah Allahmu dengan akal budi. Jadi kalau Anda beriman kepada Allah itu tidak boleh berdasarkan doktrin, dogma dan sebagainya. Tapi harus sesuai dengan akal. Jika iman Anda tidak rasional, bahkan Anda sendiri mau menjelaskan ke orang lain, loh gak ngerti. Berarti ada keraguan-keraguan di dalam diri Anda. Ada kebimbangan, jadi iman Anda belum sempurna. Kasihilah Allah dengan jiwamu. Artinya apa? Kasih, keyakinan iman kepada Allah ini harus menenteramkan hati kita. Ketika kita mengalami ujian seberat apapun, ketika kita kehilangan orang tua, kehilangan anak, istri, kehilangan harta, maka kita harus tetap yakin bahwa Allah itu yang benar, bahwa Allah itu mengasihi kita. Saya sangat kagum dengan kitab Nabi Ayub. Kalau dalam Al-Quran itu, dalam orang Islam itu kisahnya cuma sedikit. Tapi dalam perjanjian lama itu satu kitab sendiri. Bagaimana Nabi Ayub kehilangan anak istri, sakit bertahun-tahun, kehilangan harta, tapi beliau masih mempertahankan imannya. Kasihilah Allah dengan segenap kekuatan. Jadi mengasihi Allah itu, Allah ini harus ada perjuangan dalam diri kita. Kita pasti akan diuji oleh anak, oleh harta dan sebagainya. Kemudian hukum kedua dari hukum yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Hukum terutama ada dalam Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, diajarkan oleh Yesus dan Musa. Apakah dalam Islam ada? Ada. Dalam Islam disebut hablum minallah, hablum minannas. Saya kembali kepada Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 tadi. Jelas dalam ayat ini, saya ulangin lagi redaksinya. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas, di sini ada dua doktrin iman, dua pernyataan tentang iman yang diajarkan oleh Yesus, yang disabdakan oleh Yesus sendiri. Yaitu, mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Dan Yesus pun mengakui pernyataan yang kedua, karena mereka telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Rasulullah. Inilah kalimat syahadat dalam Kristen, dalam Alkitab. Maka dari itu saya kurang mempercayai doktrin Tritunggal atau Trinitas. Kemudian saya bertemu dengan seorang anak keturunan Cina
namanya Dadang Wijiono, dan dia ini penganut Kristen Mormon atau Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Saya tertarik memperdalami tentang Mormon, karena Mormon ini menolak Trinitas. Dasarnya apa? Dasarnya adalah salah satunya yang paling utama adalah kisah kisah pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Saat itu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dan Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya, anak Zakaria, itu berada di dalam kolam air. Kemudian ada burung merpati di langit yang melambangkan Roh Kudus. Kemudian ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku, yang aku kasih, ikutilah dia. Jadi jelas antara Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu terdiri dari tiga pribadi yang berbeda. Jadi akhirnya saya memutuskan dan saya meyakini bahwa Allah itu esa dan Yesus Kristus itu adalah Rasulullah. Seperti apa kata Khalil Gibran, seorang penyair dari Lebanon, dia berasal dari Kristen Maronit. Khalil Gibran berkata, katakanlah la ilaha illallah, tetaplah Kristen. Ketika saya yakin bahwa iman saya dari saya Islam murtad, kemudian saya memeluk Kristen Tauhid, saya merasa bahwa pilihan saya adalah benar. Kalaupun murtad dari Islam itu dianggap dosa, maka saya yakin semua dosa itu diampunin oleh Allah kecuali syirik. Sedangkan saya saat itu tidak syirik. Saya tidak mempersekutukan Allah Bapa, Yehuwah atau Allah ini dengan sesuatu pun. Saya sangat yakin la ilaha illallah. Dan bagi saya, Yesus Kristus adalah seorang juru selamat. Sebagaimana Nabi Muhammad dianggap sebagai juru syafaat oleh orang Islam. Jadi tidak ada bedanya. Sehingga mulai tahun 98 sampai 2008, hampir 11 tahun, saya mengimanin Kristen Tauhid. Cuma akhir-akhirnya mulai tahun 2005 sampai 2008 saya berpikir tentang satu hal yang selama bertahun-tahun itu mengganggu, menggelisahkan saya. Seperti saya sampaikan tadi, kita itu harus mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita. Iman Anda harus menenteramkan hidup Anda. Bila iman Anda belum menenteramkan hidup Anda, ada masalah dalam iman Anda. Anda harus yakin terhadap kuasa Allah atau kuasa Yesus. Kebanyakan saudara-saudara yang dalam Kristen ini, baik itu mereka yang mengimani iman Trinitas, maupun mereka yang mengimani iman Tauhid, itu mereka masih bingung antara kuasa Allah Bapa dan kuasa Yesus atau Isa Al-Masih. Bahkan menurut Dr. Anisoros, seorang Arab Kristen yang berasal dari Palestina, dia menyatakan ada mukjizat dalam Quran yang tidak tertulis dalam Alkitab, yaitu bahwa Yesus Kristus berbicara pada saat bayi. Memang sosok Yesus ini sangat istimewa. Bisa jadi tidak semua manusia mampu melakukan mukjizat-mukjizat seperti Yesus. Salah satunya bagaimana Yesus Kristus menghidupkan orang yang mati. Yesus pun bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit, orang yang lumpuh. Sehingga dengan keajaiban yang dilakukan oleh Yesus ini, kebanyakan umat Kristen mereka ragu akan kuasa Allah atau kuasa Yesus. Sampai kemudian di antara mereka menyatakan bahwa Allah Bapa dan Yesus itu adalah satu pribadi yang tunggal. Bahwa kuasa Allah sama dengan kuasa Yesus. Namun di sini saya melihat ada semacam keterbatasan kuasa Yesus. Bahwa Yesus melakukan keajaiban bukan karena atas kehendaknya sendiri.
kuasa-kuasa, keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu berasal dari Allah Bapa. Di sini saya ingin mengutarakan dua kisah. Sebenarnya dalam buku saya yang pertama, ini judulnya Mencari Jejak Iman Ibrahim Hanif. Saya ungkapkan tentang bagaimana meruntuhkan doktrin iman ketuhanan Yesus. Saya ungkap bahwa sesungguhnya ajaran Yesus adalah ajaran tauhid. Dan agama Islam adalah penyempurna ajaran tauhid tersebut. Saya ungkapkan juga dalam buku ini, jika Muhammad Rasulullah SAW adalah penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus. Tapi dalam kesempatan ini, saya ingin mengungkapkan dua kisah yang membuktikan bahwa sesungguhnya kuasa Yesus Kristus adalah mukjizat dari Allah Bapa. Yang pertama adalah kisah bukti kerasulan Yesus Kristus dalam kisah bangkitnya Lazarus dari kubur. Di sini ada beberapa poin yang saya tulis di buku ini. Yang pertama, maka kata Marta kepada Yesus, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kamu minta kepadanya. Di sini jelas, dalam ini saya kutip dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44, kisah tentang Lazarus dibangkitkan oleh Yesus dalam kubur. Di sini jelas bahwa Marta mengatakan bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kamu minta kepadanya. Jadi seorang Marta itu tidak menganggap Yesus yang punya kuasa. Seorang Marta yakin bahwa Allah Bapa pasti akan memberikan kepada Yesus Kristus apa yang dia minta. Dalam arti apa? Yesus pasti akan berdoa kepada Allah. Setiap dia melakukan kuasa, setiap dia melakukan mukjizat-mukjizat atau keajaiban-keajaiban. Yesus berdoa kepada Allah, maka Allah pun merestui, Allah pun memberikan kuasa kepada Yesus. Jadi bukan dari kuasa atau kehendak Yesus sendiri. Poin kedua adalah jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ingat di sini. Saya ulangin lagi kata-katanya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di sini Yesus tidak berkata, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melihat kemuliaanku. Enggak. Dia tidak berkata begitu. Tapi dia berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi jelas Yesus sendiri mengakui bahwa Allah Bapa itu lebih mulia daripada Yesus Kristus. Di poin ketiga, lalu Yesus menenggada ke atas dan berdoa. Jadi Yesus memohon doa kepada Allah Bapa. Setiap dalam melakukan keajaiban, termasuk membangkitkan orang mati. Apa kata Yesus? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ingat, ini kata Yesus. Yesus mengakui bahwa dia selalu berdoa kepada Allah Bapa, dan Allah Bapa selalu mendengarkan doa Yesus. Sehingga ketika dia mau membangkitkan orang mati, mau membangkitkan Lazarus yang sudah berhari-hari di dalam kubur, Yesus minta dan berdoa kepada Allah Bapa untuk memberikan kuasa supaya Allah Bapa bisa memberikan kemampuan, memberikan keajaiban, memberikan mukjizat kepada Yesus supaya Yesus bisa membangkitkan orang mati.
Jadi tanpa ada kuasa Allah, tidak mungkin Yesus bisa menghidupkan orang yang mati. Kalimat yang paling penting adalah supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi sebagai kuasa Yesus, mujizat Yesus untuk membangkitkan Lazarus orang yang mati ini bukan untuk membuktikan ketuhanan Yesus, tapi membuktikan bahwa dia adalah utusan Allah. Bahwa dia utusan Allah Bapa sehingga dia bisa menghidupkan orang mati. Inilah yang orang kadang-kadang tidak berpikir. Sehingga saya pun meyakini la ilaha illallah walaupun saat itu saya tetap memeluk Kristus. Oke teman-teman, demikianlah video yang baru saja kita saksikan dan kita tonton secara bersama-sama. Kita sudah bisa melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri tentang poin-poin yang menjadi pernyataan seorang bapak tadi, bahwa dia benar-benar membantah ketuhanan Yesus, menolak ketuhanan Yesus, dan tidak percaya tentang ketuhanan Yesus. Tapi saat ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena ketika pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dalam kerajaan surga, sifat-sifat kealahannya, atribut-atribut kealahannya sebagai Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas segala-galanya, Allah yang Maha Esa itu masih ada di dalam dirinya. Atribut-atribut kealahannya itu ada di dalam dirinya. Tetapi ketika dia berinisiatif untuk turun ke dalam dunia, berinkarnasi, mengambil rupa menjadi sama seperti manusia, dan dia turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Dia meninggalkan setiap atribut kealahannya, sifat-sifat kealahannya itu dia tinggalkan di dalam kerajaan surga, yang disebut dia mengosongkan dirinya. Nah, dan dia dari surga turun langsung ke dalam dunia, melayani umat manusia, melenyapkan segala sakit penyakit, membangkitkan orang mati. Itu dia diperlengkapi dengan kuasa-kuasa kekuatan yang berasal dari surga. Nah, karena tidak ada seorang pun manusia di kolong langit atau di dunia ini yang bisa mampu membuat mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib dan heran seperti Tuhan Yesus nyatakan di dunia ini. Tetapi ketika dia diutus atau dia berinkarnasi turun ke dalam dunia, dia sudah diperlengkapi dengan kekuatan-kekuatan ilahi yang berasal dari surga itu sendiri. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, atribut atau status kealahannya itu kembali melekat kepada dirinya. Dia tetap bertahta di dalam kerajaan surga. Dia tetap menjadi Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta alam semesta, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Itu atribut-atributnya itu kembali dikenakan kepada dirinya. Jadi malam hari ini saya kembali bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang secara langsung datang dari surga. Terbukti pada waktu Tuhan Yesus berada di dalam dunia, 30 tahun lamanya dia melayani, dia hidup bersama dengan manusia, dia juga makan, dia melayani, menyelamatkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, melepaskan yang terikat, yang terbelenggu, yang dirasuki oleh roh-roh jahat, roh-roh kegelapan, dia lepaskan semua. Itu dia menggunakan kekuatan atau kuasa yang benar-benar berasal dari kerajaan surga. Karena kalau itu bukan kekuatan dari surga, dia tidak mungkin dia mampu mengusir roh-roh jahat atau melenyapkan segala sakit penyakit.
karena dia berasal dari surga, makanya dia mampu membuat keajaiban dan tanda-tanda heran yang menakjubkan dan mengagumkan itu. Ya. Jadi di sisi lain Tuhan Yesus juga melakukan misi keselamatan bagi umat manusia sesuai dengan nubuatan dari kitab para nabi yang jauh sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa akan ada seorang juru selamat untuk datang ke dalam dunia supaya menyelamatkan seluruh umat manusia dan umat manusia tidak binasa. Dan itu terbukti benar-benar Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan dia rela sampai mati, disalibkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga yang disaksikan oleh 500 pasang mata dan terukir di dalam sejarah. Dan itu benar-benar menandakan bahwa dia adalah Allah yang datang dari surga dan dia bangkit kembali dan masuk ke dalam tempat dia berasal, yaitu dalam surga, dan dia kembali bertata berkuasa di dalam kerajaan surga sebagai Allah pencipta langit dan bumi dan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha esa, Allah yang maha mulia. Nah, demikianlah tanggapan saya dari video seorang bapak tadi. Semoga Roh Kudus memberi inspirasi kepada kita semua untuk mengerti tentang ketuhanan Yesus dan kepribadian Tuhan Yesus ketika dia berada di dalam kerajaan surga dan dia berada di dalam dunia. Karena ketika dia berada di dalam dunia berbeda dengan ketika dia berada di dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga dia duduk sebagai Allah Bapa yang bertata, yang berkuasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia duduk di dalam tahta kemuliaannya dan memerintah. Tetapi ketika dia merendahkan diri, datang ke dalam dunia, dia mengosongkan dirinya, meninggalkan atribut-atribut kealahannya. Dia mengambil rupa sebagai manusia biasa dan melakukan misi keselamatan bagi umat manusia sesuai dengan amanat agung yang sudah tercatat di dalam kitab suci. Demikianlah tanggapan dari saya. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.